Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam kitab Yesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ia terima samu unang mamar dosa. Unang masanga mati mata nyari sumitu rimas unang. Demikian firman Tuhan. Secara umum manusia itu memiliki sifat marah. Siapapun di dunia ini pernah marah. Apakah salah marah? Bolehkah marah? Marah itu adalah sebuah ekspresi kita. Mungkin karena jengkel, mungkin karena sesuatu hal yang tidak memuaskan. Namun secara umum kita lihat marah itu pasti adalah lebih condong karena hal-hal yang negatif. Hari ini juga firman Tuhan. Jika kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Karena ada orang marah berbuat dosa. Menampari, memukul, membunuh, menyiksa karena kemarahan. Tapi ketika kita marah ada baiknya juga kita sebut adalah mampu ada penguasaan diri. Jika kita marah ada saatnya kita adalah tidak bertindak kejahatan. Ada marah saatnya kita jangan sampai kita melakukan sebuah dosa. Saya juga sering merasakan itu saudara-saudaraku. Saya merasa jengkel dan merasa marah. Baik terhadap seseorang, baik terhadap suami, baik terhadap istri, baik terhadap anak, mungkin terhadap teman. Tapi kita harus selalu berusaha amarah kita jangan sampai matahari terbenam, amarah kita masih terus meledak-meledak, masih terus tersimpan. Itu namanya pendendam. Tapi amarah itu jangan sampai matahari terbenam. Amarahmu belum selesai. Karena itu saudara-saudaraku, saya selalu mengajak kita karena firman Tuhan berkata di sini, seandainya, jika, apabila katanya, apabila di sini bukan berarti harus marah-marah, bukan. Apabila kita pernah marah, apabila mungkin kita merasa kecewa dan marah, jangan sampai berdosa. Jangan sampai melukai. Itu yang paling berbahaya dalam hidup kita. Namun sepanjang dalam hidup kita akan selalu kita berusaha, kita hindari dari hidup marah ini. Karena kemarahan itu juga secara psikologi dan secara emosional bisa akan berdampak buruk terhadap kesehatan kita. Orang yang cepat-cepat marah, dia terganggu dan mungkin juga klep daripada jantungnya itu mungkin juga darah tinggi, jantung, banyak dampak daripada kemarahan. Maka kalau kita lihat orang yang marah-marah, jarang panjang umurnya. Karena apa? Karena cepat dia diserang penyakit. Mungkin juga dari klep jantungnya, darah tinggi, tensi, macam-macam lah. Artinya cepat dimasuki oleh penyakit-penyakit dan emosionalnya sehingga mungkin dia tidak makan, stres, macam-macam. Itu dampak daripada orang yang cepat-cepat marah. Dan bahkan juga secara psikologi, secara komunikasi, orang-orang yang cepat marah, orang menjauh dari dia. Dan tidak suka dan tidak senang orang. Kenapa? Karena dilihat cepat-cepat, gampang marah. Karena orang yang gampang marah tidak terkontrol. Dan orang yang gampang marah itu adalah orang yang cenderung adalah hidupnya secara emosionalnya ada gangguan kejiwaan. Maka saudara-saudaraku, firman Tuhan mau mengajak kita, marilah kita bisa mengelola
emosi dan amarah kita. Kita kelolalah itu. Amarah kita bisa kita kelola dengan firman Tuhan. Jika kita marah, marilah kita banyak berdoa. Marilah kita banyak mengantisipasi. Jangan sampai berbuat jahat dan berdosa. Jangan sampai menyimpan dendam dan menyimpan segala kemarahan kita. Kebencian itu, maka kita bisa berdampak kurang bagus. Hari ini firman Tuhan, buang lego. Biarkanlah sukacita, biarkanlah kelemah lembutan, biarkanlah buah-buah roh itu tinggal di dalam hidup kita. Karena amarah itu tidak ada buah-buah roh. Amarah itulah merusak tatanan kekerabatan, tatanan kehidupan kita. Jauhkanlah amarah dari hidupmu. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengingatkan kami agar kami tidak cepat-cepat marah, namun kami mampu mengendalikan hidup kami. Amin.